Calvin Verdonk belak-belakan karena Shin Tae-yong, saya pilih Indonesia bukan Belanda. Beliau menunjukkan keyakinan penuh pada saya sejak awal. Saya merasa dihargai, dipercaya, dan dilihat sebagai bagian penting dari proyek besar yang sedang dibangun. Kini justru ia telah dipecat. Seperti itukah hati pemain timnas sekarang? Top Marco Top bikin viral aja. Kabar mengejutkan dari Madam Pang, Indonesia U17 kalah tipis, tapi simpan potensi mengguncang Asia. Levelnya bukan ASEAN lagi. Pelatih Nova Arianto sistemnya 11-12 dengan STY. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Calvin Verdonk belak-belakan karena Shin Tae-yong, saya pilih Indonesia bukan Belanda. Beliau menunjukkan keyakinan penuh pada saya sejak awal. Saya merasa dihargai, dipercaya, dan dilihat sebagai bagian penting dari proyek besar yang sedang dibangun. Kini justru ia telah dipecat. Seperti itukah hati pemain timnas sekarang? Bek naturalisasi timnas Indonesia, Calvin Verdonk akhirnya buka suara soal alasan dibalik keputusannya memilih Indonesia sebagai negara yang ia bela di level internasional. Dalam sebuah wawancara terbaru, Verdonk mengungkap bahwa sosok pelatih Shin Tae-yong memainkan peran besar dalam keputusan tersebut. Ia bahkan menyebut pelatih asal Korea Selatan itu sebagai salah satu faktor terkuat yang membuat dirinya meninggalkan peluang bermain untuk Belanda. Shin Tae-yong adalah alasan utama saya memilih Indonesia. Beliau menunjukkan keyakinan penuh pada saya sejak awal. Saya merasa dihargai, dipercaya, dan dilihat sebagai bagian penting dari proyek besar yang sedang dibangun, ujar Verdonk. Bek yang sebelumnya bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie dan sekarang pindah ke LOSC Lille itu menegaskan bahwa keputusannya bukan sekadar soal tempat bermain, melainkan juga tentang kebanggaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Ia merasa terpanggil untuk membela Indonesia karena hubungan emosional yang kuat dengan Shin Tae-yong yang menurutnya sangat jarang terjadi di dunia sepak bola profesional. Namun keputusan besar yang baru saja ia ambil harus diiringi dengan kabar mengejutkan. Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. PSSI memutuskan tidak memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut dan memilih menunjuk Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Garuda. Verdonk pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya ketika mendengar kabar itu. Meski mencoba tetap positif, ia mengakui bahwa pemecatan Shin Tae-yong terasa sangat personal baginya. Sejujurnya, saya sedih. Saya berharap bisa bermain lebih lama di bawah arahannya. Tapi saya menghormati keputusan federasi. Semoga ini yang terbaik untuk semuanya, ucap Verdonk dengan nada tenang. Meski kecewa, Calvin mengaku akan tetap menghormati proses yang berjalan di dalam tubuh timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa keputusannya memilih Indonesia tidak akan berubah siapapun pelatih yang memimpin. Saya memilih Indonesia karena saya merasa ini adalah rumah saya juga. Shin Tae-yong membuat saya melihat potensi besar di sini. Sekarang beliau tidak lagi bersama tim, tapi saya tetap akan bermain dengan semangat yang sama, tegasnya. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih revolusioner di tubuh timnas Indonesia. Sejak kedatangannya, ia membawa banyak perubahan, termasuk pendekatan kepada pemain diaspora. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga Calvin Verdonk sendiri merupakan bagian dari strategi jangka panjang Shin dalam membentuk tim nasional yang kompetitif dan modern. Shin tak hanya sekadar mencari pemain diaspora, tetapi juga membangun kedekatan personal dengan mereka. Ia berbicara langsung dengan para pemain dan keluarga mereka, menjelaskan visi jangka panjang, serta memberikan keyakinan bahwa mereka akan berkembang bersama timnas Indonesia. Inilah yang membedakan Shin dari banyak pelatih lain. Pendekatannya bukan hanya taktis, tapi juga manusiawi.
Beliau bukan hanya pelatih, tapi mentor. Ia membuat saya yakin bahwa Indonesia bukan sekadar alternatif, tapi pilihan yang tepat, kata Verdon. Kini dengan bergabungnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, Timnas Indonesia memasuki era baru. Verdon mengaku optimistis dengan kehadiran legenda sepak bola Belanda tersebut. Ia menilai Kluivert sebagai sosok dengan pengalaman internasional dan kemampuan melatih yang tak perlu diragukan. Patrick Kluivert adalah nama besar. Saya tumbuh dengan menonton permainannya. Saya percaya beliau bisa membawa warna baru untuk tim ini. Saya siap bekerja keras dan beradaptasi dengan sistem baru, ujar Verdon. Meski harus melewati masa transisi, Verdon menegaskan bahwa misi utamanya tetap sama, memberikan segalanya untuk Indonesia. Ia ingin menjawab kepercayaan masyarakat federasi dan tentu saja mendiang kepercayaan awal dari Shin Tae-yong dengan performa terbaik di lapangan. Saya ingin membuktikan bahwa saya pantas berada di sini. Saya tidak menyesal memilih Indonesia. Justru saya bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar ini, ungkapnya. Di tengah perubahan yang terjadi, semangat Calvin Verdon tak luntur. Ia kini menjadi simbol dari generasi baru Timnas Indonesia, generasi yang bukan hanya bermain dengan teknik, tapi juga dengan hati. Dan meskipun pelatih yang membawanya ke Timnas telah pergi, warisan semangat dan visi Shin Tae-yong tetap tertanam dalam dirinya. Kini dengan arahan baru dari Patrick Kluivert, Calvin dan rekan-rekannya siap membuka lembaran baru demi mengangkat nama Indonesia lebih tinggi di pentas internasional. Top Marco Top bikin viral aja. Kabar mengejutkan dari Madam Pang, Indonesia U17 kalah tipis, tapi simpan potensi mengguncang Asia. Levelnya bukan ASEAN lagi. Pelatih Nova Arianto sistemnya 11-12 dengan STY. Timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Makedonia Utara U17 dalam laga uji coba internasional yang digelar baru-baru ini. Meskipun kalah, performa anak asuh Nova Arianto justru menuai pujian dari berbagai pihak, bahkan dari sosok penting sepak bola Asia Tenggara, Madam Pang dari Thailand. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Madam Pang mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan Timnas Indonesia U17 yang dinilai mengalami peningkatan signifikan. Perempuan yang dikenal sebagai tokoh utama di balik kebangkitan sepak bola Thailand ini menyebut bahwa meski kalah, Indonesia menunjukkan karakter permainan yang kuat dan berpotensi menjadi kekuatan besar di masa depan. Tim ini punya semangat juang yang luar biasa. Saya melihat filosofi kepelatihan modern sangat kuat dalam permainan mereka. Kekalahan ini tidak mencerminkan kualitas mereka yang sebenarnya. Jika pertandingan resmi, saya yakin tim ini bisa jauh lebih mengerikan, ujar Madam Pang dalam wawancaranya. Lebih mengejutkan lagi, Madam Pang secara terbuka menyatakan ketertarikannya terhadap pelatih Indonesia U17, Nova Arianto. Ia mengakui bahwa dirinya ingin suatu saat merekrut Nova Arianto untuk menangani pengembangan pemain usia muda di luar Indonesia. Komentar tersebut sontak menjadi sorotan dan memicu perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola. Dalam pertandingan melawan Makedonia Utara U17, Timnas Indonesia tampil disiplin, berani menekan, dan menunjukkan organisasi permainan yang mulai terbentuk. Meski belum mampu mencetak gol, performa para pemain muda Indonesia terlihat jauh lebih matang dibandingkan laga-laga sebelumnya. Gol tunggal Makedonia Utara tercipta melalui situasi bola mati yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Namun, secara keseluruhan, Indonesia tidak tampil inferior.
Justru mereka beberapa kali menciptakan peluang berbahaya dan berhasil memaksa lawan bermain lebih defensif di babak kedua. Nova Arianto dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan menegaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari proses pembelajaran timnya. Ia menekankan pentingnya pengalaman melawan tim kuat Eropa sebagai bahan evaluasi menjelang turnamen resmi. Ini bukan soal hasil, tapi bagaimana anak-anak belajar, berkembang, dan memahami bentuk permainan yang diinginkan. Kami masih terus membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, ujar Nova. Salah satu aspek menarik dari permainan timnas U17 adalah pengaruh kuat dari filosofi kepelatihan Shin Tae-yong. Sebagai mantan asisten pelatih timnas senior, Nova Arianto berhasil membawa prinsip-prinsip permainan modern yang selama ini diterapkan oleh Shin Tae-yong ke level usia muda. Hal ini terlihat dari pendekatan taktis tim, transisi permainan yang cepat, serta kedisiplinan dalam bertahan dan menyerang. Pujian dari Madam Pang kepada Nova Arianto juga menjadi sinyal penting bagi PSSI dan pecinta sepak bola tanah air. Sosok pelatih muda ini dinilai berhasil mengembangkan pemain-pemain muda Indonesia ke arah yang positif. Kepercayaan yang diberikan kepadanya mulai menunjukkan hasil, dan bukan tidak mungkin Nova akan menjadi salah satu pelatih penting dalam peta sepak bola Indonesia ke depan. Meski hanya uji coba, pertandingan ini membuka mata banyak pihak bahwa timnas Indonesia U17 memiliki potensi besar. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang tepat dan arah permainan yang jelas, tim usia muda Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara dari luar Asia. Kekalahan ini seharusnya tidak dilihat sebagai kegagalan, tetapi sebagai batu loncatan menuju level permainan yang lebih tinggi. Uji coba seperti ini memberikan pengalaman penting, terutama dalam hal mental bertanding, adaptasi taktik, dan pemahaman permainan tingkat internasional. Di balik hasil 0 hingga 1 tersebut, tersimpan banyak nilai positif yang akan menjadi bekal berharga bagi perjalanan tim ke depan. Peningkatan performa individu dan kolektif terlihat jelas, dan dengan konsistensi yang terus dijaga, bukan hal mustahil jika Indonesia U17 akan menjadi tim yang ditakuti dalam kompetisi resmi mendatang. Komentar Madam Pang juga menjadi validasi tersendiri bahwa perkembangan sepak bola Indonesia mulai diperhatikan di kancah regional. Ketertarikan terhadap Nova Arianto bukan hanya bentuk apresiasi, melainkan juga pengakuan terhadap kualitas kepelatihan lokal yang selama ini jarang mendapat sorotan. Kini, harapan publik semakin besar. Timnas Indonesia U17 bukan lagi sekadar tim percobaan. Mereka telah tumbuh menjadi kelompok pemain muda berbakat yang siap menggebrak pentas Asia dan dunia. Dan Nova Arianto dengan segala pendekatan modernnya menjadi motor utama di balik kebangkitan ini. Waktu akan membuktikan. Tapi satu hal sudah pasti, masa depan sepak bola Indonesia kini berada di tangan yang tepat. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kata-kata Indra Syafri buat Gerald Vandenburg sungguh mengejutkan publik, hingga bikin tercengang. Usai timnas U23 Indonesia dengan sangat menyedihkan gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Seperti apakah komentar Indra Syafri? Mantan Direktur Teknik PSSI sekaligus ex-pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan dukungan buat Gerald Vandenburg seusai timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U23 2026
setelah kalah 0-1 dari Korea Selatan dalam laga pamungkas grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Selasa 9/9/2025. Timnas U23 Indonesia sebenarnya dalam laga penentu ini memberi perlawanan sengit kepada Korea Selatan. Namun gol tunggal yang dicetak Hwang Du-yun pada menit ke-6 membuat skuad Garuda Muda tak bisa berbuat banyak. Pasalnya hingga pertandingan berakhir mereka tak mampu membobol gawang Korea Selatan. Untuk itu Timnas U23 Indonesia pun harus menerima kenyataan gagal ke Piala Asia U23 2026. Kegagalan ini tentu saja mengecewakan buat skuad Garuda Muda. Pasalnya, ini menjadi penurunan prestasi buat Timnas U23 Indonesia. Saat dilatih oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda Muda untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 pada edisi 2024. Bahkan meski pertama kali tampil di ajang Asia tersebut, Shin Tae-yong membuat kejutan yang luar biasa. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di Piala Asia U23 2024 lalu. Namun kali ini tim asuhan Gerald Vandenburg bahkan tak mampu lolos ke Piala Asia U23 2026. Situasi ini membuat Gerald Vandenburg mendapat banyak kritikan dari pecinta sepak bola tanah air. Ini karena ia tak mampu melanjutkan tren positif yang ditinggalkan Shin Tae-yong. Saat banyak kritik dilontarkan buat pelatih asal Belanda tersebut, Indra Shafri, yang juga memiliki pengalaman menukangi Timnas U23 Indonesia memberikan dukungan buat Gerald Vandenburg. Pelatih yang pernah membawa Timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023 lalu itu percaya dengan Gerald Vandenburg. Kami semua percaya pada Anda, Coach Gerald Vandenburg, ujar Indra Shafri. Pelatih dengan banyak pengalaman menukangi Timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia ini percaya Gerald bakal bisa membawa tim merah putih lebih baik. Ia percaya Gerald Vandenburg bakal bisa membawa Timnas U23 Indonesia ke level lebih tinggi demi membawa kader Arel dan kawan-kawan bisa melangkah lebih jauh lagi. Indra Shafri mendukung Gerald agar terus bekerja keras bersama Timnas U23 Indonesia. Teruslah bekerja dengan baik dan teruslah membawa tim nasional U23 ke level yang lebih tinggi, tuturnya. Sekadar informasi, nama Indra Shafri belakangan santer dikabarkan bakal menukangi Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025 pada November mendatang. Walaupun dari PSSI sendiri belum membuat pengumuman resmi, tetapi Gerald Vandenburg pada Juli lalu telah mengaku tak akan menukangi Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Membuat publik tercengang. Punya game plan bagus. Tapi gaya berbeda Rizky Ridho ungkap bedanya pelatih Shin Tae-yong dan Kluivert. Shin Tae-yong keras tapi seperti ayah jika di luar lapangan. Pelatih Patrick Kluivert ya selayaknya pelatih profesional klub bola. Seperti apakah cerita lengkap Ridho? Saksikan selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun di video ini.
Di tengah persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pernyataan menarik datang dari jantung pertahanan timnas Indonesia, Rizky Ridho. Bek muda yang kian matang ini berbicara jujur soal perkembangan timnas Indonesia senior, kekompakan tim, dan perbandingan dua sosok pelatih yang telah membentuk kariernya dalam beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Menurut Ridho, kondisi skuad saat ini berada dalam fase perkembangan yang sangat positif. Ia menyebut bahwa kualitas individu dan organisasi tim sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun, ia juga tidak menampik adanya tantangan besar yang masih dihadapi oleh tim. Secara keseluruhan, pemain timnas senior sekarang sudah berkembang sangat baik. Kami lebih dewasa, lebih disiplin, dan secara teknik juga lebih rapi. Tapi memang kami masih kurang chemistry dan waktu berkumpul untuk benar-benar memahami game plan pelatih secara mendalam, ujar Rizky Ridho saat ditemui usai sesi latihan tertutup di Jakarta. Pernyataan ini cukup mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi timnas saat ini. Jadwal kompetisi domestik yang padat ditambah pemain-pemain yang berkarier di luar negeri membuat waktu untuk berlatih bersama sangat terbatas. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Namun Ridho menegaskan bahwa meskipun waktu persiapan terbatas, seluruh pemain berkomitmen penuh untuk memberikan yang terbaik demi membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Kami tahu apa yang dipertaruhkan. Bulan depan adalah momentum besar untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia pantas bersaing di level tertinggi Asia. Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyatukan visi, memahami strategi, dan tampil maksimal, tambahnya. Saat ditanya mengenai perbedaan antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, Ridho memberikan jawaban yang sangat menarik dan cukup emosional. Menurutnya, kedua pelatih tersebut sama-sama luar biasa dalam hal strategi dan visi permainan. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan pribadi dan gaya kepemimpinan masing-masing. Kalau ditanya siapa yang lebih bagus, saya rasa dua-duanya bagus dan punya game plan yang luar biasa. Tapi yang membedakan adalah cara mereka membimbing kami, baik di dalam maupun di luar lapangan, katanya. Ridho kemudian menjelaskan bagaimana sosok Shin Tae-yong sangat berperan dalam membentuk mentalitas para pemain muda Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Ia menggambarkan pelatih asal Korea Selatan itu sebagai sosok ayah yang tegas namun penuh kasih. Coach Shin itu seperti ayah. Di lapangan dan saat latihan, beliau bisa sangat keras. Tidak ada kompromi kalau soal kedisiplinan dan komitmen. Tapi setelah itu beliau bisa sangat merendah, memeluk kami satu-satu, dan memberi motivasi yang menyentuh. Saya pribadi banyak belajar dari beliau, bukan cuma soal sepak bola, tapi juga mental dan kehidupan, ungkap Ridho dengan mata sedikit berbinar. Sementara itu Patrick Kluivert menurutnya lebih membawa suasana profesional seperti yang biasa ditemukan di klub-klub Eropa. Gaya kepemimpinannya lebih tenang, terstruktur, dan berorientasi pada sistem permainan yang tertata. Coach Kluivert ya seperti pelatih profesional Eropa pada umumnya. Tegas, rapi, tapi tetap terbuka untuk komunikasi. Beliau punya pengalaman besar dan membawa banyak ilmu baru, terutama dalam pengelolaan tempo dan cara membaca permainan lawan, jelas Ridho. Kedua gaya kepelatihan ini menurut Ridho memiliki keunggulan masing-masing. Ia menyebut bahwa pendekatan emosional ala Coach Shin membentuk fondasi mental pemain muda Indonesia. Sementara pendekatan profesional dari Coach Kluivert menjadi tahapan lanjutan untuk menyatukan visi menuju level yang lebih tinggi, termasuk target besar lolos ke Piala Dunia. Perubahan pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan supporter. Banyak yang khawatir kehilangan karakter agresif dan militan ala STY. Namun Ridho menilai bahwa adaptasi adalah bagian penting dari perkembangan sebuah tim.
Ia percaya bahwa saat ini timnas sedang berada di fase transisi menuju kematangan yang lebih tinggi. Coach Shin sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Sekarang Coach Kluivert membawa kita ke tahap berikutnya. Kita harus percaya proses ini. Kalau kami di dalam tim percaya dan berusaha, supporter juga harus percaya dan mendukung, ujarnya. Ridho juga menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberi dukungan meskipun perubahan dan hasil pertandingan kadang tak selalu sesuai harapan. Sepak bola itu tentang proses, bukan hanya hasil. Kita tidak bisa instan. Tapi saya yakin dengan dukungan dari semua pihak, Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Target kami jelas, ingin tampil di Piala Dunia, tegasnya. Dalam beberapa bulan ke depan, timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga penting di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan persaingan yang makin ketat dan lawan yang jauh lebih tangguh, kesiapan fisik, mental, dan strategi akan menjadi kunci. Rizky Ridho yang selama ini dikenal sebagai salah satu bek muda terbaik tanah air, tampak sangat siap menghadapi tantangan tersebut. Ia mengaku bahwa kepercayaan dari pelatih dan keinginan untuk membawa nama bangsa membuatnya semakin termotivasi. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Mahal tapi kaki kaca pelatih Liverpool, jangan harap Isak main 90 menit terus. Pelatih Liverpool Arne Slot meminta semua pihak untuk tidak berekspektasi tinggi bahwa Alexander Isak akan langsung tampil penuh di setiap laga. Pernyataan ini muncul jelang laga pekan keempat Liga Inggris 2025/26 melawan Burnley Minggu dalam kurung 14 September 2025 yang kemungkinan besar akan menjadi debut Isak bersama The Reds. Isak resmi bergabung di penutupan bursa transfer musim panas 2025 dengan status sebagai pemain termahal dalam sejarah Liga Inggris, 125 juta atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Meski sudah berpengalaman 3 musim di Premier League bersama Newcastle United, Slot menegaskan bahwa striker asal Swedia itu belum siap tampil 90 menit secara konsisten. Jangan harap dia main penuh setiap pekan. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, kata Slot. Ia mencontohkan pendekatan pelatih timnas Swedia Jon Dahl Tomasson yang hanya memainkan Isak selama 81 menit dalam 2 laga penting demi mencegah cedera. Riwayat cedera Isak memang panjang. Sejak musim 2016/17, ia mengalami berbagai masalah mulai dari paha, bahu, lutut, hingga hamstring dan selangkangan. Cedera terburuknya terjadi musim 2022/23 saat absen 107 hari di Newcastle. Meski begitu, dengan torehan 62 gol dan 11 assist dari 109 laga bersama Newcastle, Isak tetap diyakini bisa mempertajam lini depan Liverpool, terutama jika dirotasi dengan striker anyar lainnya. Hugo Ekitike, bagaimana menurut Anda, apakah Liverpool tepat membayar mahal untuk Isak? Apakah riwayat cederanya terlalu berisiko? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.